Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan untuk video kali ini saya membagikan rutinitas seputar di dapur. Ini tuh kegiatannya lagi memasak ya teman-teman. Dan sekarang ini tuh saya lagi memasak gulai ikan tongkol. Untuk bumbu halusnya di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah, kemiri, ketumbar, dan serai yang sudah dipotong-potong dan diambil bagian putihnya aja. Lalu saya haluskan menggunakan blender. Dan untuk santannya di sini sudah saya peras terlebih dahulu ya teman-teman, nggak saya record. Ini tuh bumbunya halusnya juga nggak mau saya tumis, langsung saya masukkan aja ke dalam panci. Untuk santannya tadi saya buat dua bagian, yang satu santan kental nanti saya masukkan di akhir. Yang untuk santan encernya langsung saya masukkan ke dalam panci. Kemudian di sini saya panaskan api, saya tunggu sampai santannya ini benar-benar mendidih gitu ya. Sambil menunggu santannya mendidih, di sini saya mau gulung blendernya dan saya simpan dulu supaya lebih leluasa gitu ya pergerakannya, karena itu areanya lumayan sempit gitu ya teman-teman. Kemudian di sini saya masukkan rempah-rempah cemplungnya gitu, seperti daun salam, daun jeruk, kemudian di sini ada lengkuas yang digeprek gitu ya. Dan untuk daun jeruknya di sini saya sobek-sobek terlebih dahulu. Untuk daun salamnya itu saya bagi dua gitu ya teman-teman. Kemudian karena di sini udah hampir mendidih, saya aduk-aduk agar nanti santannya nggak pecah. Dan untuk ikan tongkolnya ini nggak saya goreng ya teman-teman. Karena kemarin itu pernah gitu ya, saya beli ikan tongkol yang besar, tapi saya goreng terlebih dahulu baru saya gulai, itu rasanya nggak masuk gitu ya, santan itu nggak masuk ke dalam ikannya. Dan di sini tuh untuk ikannya itu udah saya kucuri dengan jeruk nipis. Kemudian saya bilas lagi ya teman-teman. Karena di kulkas itu ada terong 2 buah lagi. Jadi di sini tuh saya mau masukkan terong dan ada tahu satu setengah potong lagi gitu ya teman-teman. Jadi itu nanti saya cemplungkan juga untuk melengkapi si ikan tongkolnya supaya nggak sendirian gitu ya di dalam pancinya. Nah, di sini tuh saya mulai masukkan ikan tongkolnya karena ini tuh santannya sudah mendidih ya teman-teman. Dan gak lupa juga saya aduk agar tercampur rata gitu ya, agar terendam ikan tongkolnya supaya matangnya nanti merata. Dan untuk tahunya di sini saya potong-potong karena ini tinggal 1,5 lagi, yang satunya saya bagi 4, yang setengahnya saya bagi 2 ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalian yang lagi nontonin video saya sudah masak belum? Kalau sudah, masak apa yuk? Selalu terus bersyukur ya teman-teman atas apapun yang kita masak hari ini. Karena kalau misalnya kita bersyukur, makanan itu juga akan terasa nikmat dan lezat gitu saat disantap. Kemudian di sini untuk tahunya saya masukkan karena ikannya tadi udah setengah matang. Untuk tahunya di sini nggak saya goreng, langsung saya cemplungkan aja gitu ya supaya nanti rasanya itu lebih nikmat gitu ya teman-teman. Karena menurut saya kalau misalnya tahu itu langsung dicemplungkan aja itu nanti rasanya itu mirip-mirip sama tofu gitu ya. Terus karena itu tadi nunggu mendidih dulu gitu ya teman-teman, nunggu tahunya matang. Di sini tuh saya mau sambil-sambilan untuk nyusun piring. Dan untuk piringnya di sini tuh saya cuci kemarin sore ya teman-teman. Dan ini juga nggak banyak banget piringnya, hanya piring makan aja sih. Setelah piringnya udah selesai saya susun, kemudian di sini saya periksa lagi masakannya, saya buka tutupnya dan saya aduk-aduk. Dan di sini tuh saya langsung masukkan terong. Ini biasanya kalau misalnya saya masukkan terong gitu ya teman-teman, langsung saya tutup agar nanti terongnya tuh nggak keras gitu ya, nggak lembam gitu ya teman-teman, jadi nggak selera gitu kita makannya.
Jadi kalau misalnya langsung ditutup gitu, terongnya itu bakalan tetap hijau gitu ya teman-teman, dan matangnya juga merata. Kemudian di sini saya buka lagi dan saya aduk-aduk lagi ya teman-teman. Terus di sini saya memasukkan garam sama penyedap rasa. Untuk garamnya di sini saya gunakan 1,5 sendok teh. Dan untuk kaldu jamurnya di sini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian di sini juga saya mau masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya saya menggunakan 1 sendok teh gitu ya teman-teman, tapi nggak penuh. Kemudian saya aduk lagi agar tercampur rata. Dan di sini tuh saya hati-hati ya untuk mengaduknya ya teman-teman, karena takutnya nanti si tahu tadi hancur. Kemudian karena ini tuh sudah matang semua gitu ya, bagian sayuran, ikan dan tahunya. Di sini saya langsung masukkan aja santan kentalnya. Untuk santan kentalnya di sini saya masukkan di akhir karena saya takutnya kalau misalnya di awal itu pecah gitu ya teman-teman. Karena kan saya masak itu rencananya mau sambilan gitu ya, sambil nyapu atau sambil nyusun piring gitu ya, sambil jaga anak, sambil mantau anak yang lagi main di depan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti saya tinggal-tinggal gitu takutnya pecah gitu teman-teman. Nah ini tuh gulainya sudah matang, kemudian saya matikan kompor dan saya aduk-aduk lagi agar uapnya itu hilang gitu ya teman-teman. Masya Allah teman-teman, ini dari tampilannya aja sudah kelihatan nikmat, sudah kelihatan lezat gitu ya. Dan untuk videonya sampai di sini dulu. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.